Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Ustadz Dr. Haji Ibrahim. Dalam kajian Kitab Rasmul, Bayan kali ini akan mengupas tema Allah Al-Mahbub. Allah yang paling dicintai. Ketika mengikrarkan La ilaha illallah, seseorang yakinnya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang dicintai dan dituju selain Allah, Raja yang ditaati dan disembah. Bila demikian, yang diyakini seseorang, pada saat itulah ia merasakan kehidupan yang baik yang Allah janjikan kepada orang yang beriman dan beramal solih. Sebelum melanjutkan, subscribe dan share channel Masjid Ukhuwah Islamiyah ini. Follow juga Instagram dan Facebook masjid ini, semoga akan membawa berkah bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazadu imani ma manihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, maka tentunya pada kita awali silaturahim dan majlis salam kita ini sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya bersyukurlah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan yang memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kebahagiaan, nikmat kesehatan, dan tentunya nikmat kesempatan, di mana pada malam hari ini kita berikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah bagi satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia yang surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salam dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajar sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita yakin betul, kita sadar betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dibersamai oleh para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Kemudian kita juga mohonkan kepada Allah untuk keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, ya. Kita mohon kepada Allah semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, ya, wabil khusus kepada Pak Dianto, ya, bagian lainnya lagi sakit, semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera dan diberikan kesehatan selalu. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita juga mohon kepada Allah untuk kita semua, semoga Allah berikan kemudahan atas segala urusan kita, gitu ya, dan Allah berikan jalan keluar yang terbaik atas masalah-masalah kita. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka pada kesempatan yang mulai ini kita masih melanjutkan, ya, yakni materi ma'rifatullah, ya. Kemudian di subbab al-hayat fi dalail tauhid, ya. Kemudian di bagian yang keempat kalau nggak salah ini, ya. Jadi di mana pada saat kita bicara hidup di bawah naungan tauhid ini, maka awalnya adalah bagaimana tauhidullah, yakni Allah sebagai satu sumber, ya, Allah sebagai segala-galanya atas diri kita. Sehingga kita harus mengenalnya melalui zatnya, melalui sifatnya, melalui asmanya maupun melalui afalnya. Dari situ baru kita bisa melakukan atau memiliki sebuah tauhid, ya, yakni tauhidullah. Yang di tauhidullah ini sendiri kemarin terbagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah tauhid asma wa sifat, gitu, ya. Di mana di tauhid asma wa sifat ini kita mengenal Allah, ya, kita mentauhidkan Allah di dalam nama-nama sekaligus dalam sifat-sifat Allah.
Ya, kalau nama-namanya ada 99, sifatnya ada 20 yang wajib kita imani, yang di situ tidak ada satupun celah, tidak satupun kelemahan, semuanya sempurna. Ya, baik nama maupun sifat-sifat Allah. Kemudian yang kedua yakni tauhidullah fi rububiyah, gitu ya. Yakni tauhid kepada Allah, tauhid ke Allah dari sisi rububiyahnya. Di mana Bapak Ibu Allah kemarin kita telah pahami bahwa mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, yakni bagaimana kita mentauhidkan Allah sebagai Tuhan Sang Maha Pencipta. Ya, kita semua paham ya, pada saat kita menjadikan Allah sebagai Rabb satu-satunya, maka kita akan menjadikan Dia, Allah itu adalah Tuhan kita. Dia adalah pemilik kita. Dia yang mengadakan kita, Dia yang mengurus kita dan menjamin seluruh kepentingan kita. Ya, istilah kita menyadari, kita menjadikan tauhidullah kita di sisi rububiyah. Kemudian yang ketiga, yakni kemarin bagaimana kita tauhidullah fi mulkiyah. Jadi bagaimana kita mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah sebagai Tuhan atau Raja atau penguasa atas diri kita. Sehingga Bapak Allah, kemarin telah kita pahami bahwasanya tauhid mulkiyah ini adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Hanya kita menjadikan Allah satu saja yang memiliki pemerintahan dan kekuasaan yang meliputi seluruh alam semesta ini, termasuk dalam diri kita. Artinya manakala kita tidak kita hidup di alam ciptaan Allah ini, kemudian kita tidak mengikuti aturan-aturan Allah, melanggar aturan Allah, maka kita menjadi pemberontak, gitu ya. Kenapa? Karena kita hidup di bawah di dalam ciptaan alam semesta ciptaan Allah ini. Baik. Kemudian yang keempat yakni tauhidullah fi uluhiyah, gitu ya. Yani bagaimana kita mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah Allah sebagai tempat mengabdi sekaligus menyembah kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi senantiasa kita lantunkan di dalam sholat kita. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah ya Allah kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga Bapak Ibu Allah, tauhid uluhiyah ini akan merupakan satu kunci dari kehidupan kita di bawah naungan tauhid ini. Sehingga Bapak Ibu Allah, tauhid atau mengesahkan Allah, tauhidullah sebagai ilah atau uluhiyah tadi, itu mempunyai tuntutan bagi yang mengakuinya. Ya, lagi-lagi saya akan sampaikan bahwa tauhidullah ini melingkupi 4 hal tadi. Kalaupun terkait asma wa sifat dan rububiyah ini banyak yang mengimaninya. Tetapi kalau sudah pada tingkatan bagaimana tauhid uluhiyah, ini dibutuhkan 2 kalimat syahadah. Gitu ya. Jadi kalimat la ilaha illallah itu adalah puncak daripada tauhidullah itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manakala 4 tauhid ini telah kita miliki, yaitu tauhid asma wa sifat, kemudian tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah ini, maka itulah menjadi satu gambaran sebagai dasar yang menjadi pilar, ya, yang menjadikan pondasi atas kalimat la ilaha illallah. Ya, ini jelas sekali ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, disebutkan dalam kitab ini, jadi kalimat la ilallah atau tiada Tuhan selain Allah itu berangkat dari keempat tauhid tadi, asma wa sifat, rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah tadi. Yang ini mengatakan sesungguhnya tuntutan inti yang terkandung di dalam kalimat syahadah, kalimat la ilaha illallah, ya 4 hal tadi. Dengan tauhid ini maka terbentuklah hubungan yang khusus antara kita manusia dengan Allah SWT. Jadi kenapa dikatakan hubungan khusus? Karena hanya orang-orang khusus yang memiliki hubungan ini. Tidak semua manusia. Ya, tidak semua manusia. Jadi jangan perhatikan kalau kemarin di pertemuan yang lalu, ya, saat kita mencoba merenungkan hari atau tahun baru ya. Ya, ini bagaimana Rasulullah pernah berkhutbah ya. Ya, ini pertama membaca surat An-Nisa ayat pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum. Jadi perhatikan, Allah perintahkan kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, hai manusia, ittaqullah, bertakwalah pada Allah. Ya, ittaqullah, bertakwalah pada rabbakumul ladzi, yang telah menciptakan kalian. Di sini adalah rububiyah. Jadi manusia ini diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah karena Allah sebagai Rabb-nya. Yeah. Jadi kalau jangan baca sejarah ya,
Orang-orang kafir Quraisy itu, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, kalau ditanya terkait dengan siapa yang menciptakan alam ini, dia mengakui Allah. Siapa yang menciptakan dia? Allah. Siapa yang memberi rezeki dia? Allah. Dia tahu persis akan itu semua. Siapa yang memenuhi seluruh kebutuhan dia? Itu Allah. Ya, tetapi manakala bicara terkait dengan uluhiyah, la ilaha illallah, mereka tidak mau karena dia tahu persis bahwa di situ adalah ada satu konsekuensi yang harus mereka lakukan, ini beribadah pada Allah. Sehingga satu ketika Rasulullah begitu mengumpulkan Bani Hashim, ya, para keluarganya itu, kemudian beliau bertanya pada mereka semua, wahai saudaraku, ya, jika aku akan sampaikan pada kalian bahwa di balik bukit ini ada sekelompok pasukan yang mau menyerang kita, apakah kalian percaya? Apa jawab mereka? Percaya Muhammad. Karena engkau tidak pernah berdusta sekalipun. Jadi Rasulullah itu tidak pernah berdusta sekalipun pada umatnya, sehingga beliau dikenal dengan Al-Amin. Kemudian kalimat berikutnya, wahai saudaraku sekalian, maukah aku tunjukkan satu kalimat? Jika kalimat itu kalian ungkapkan, kita kuasai, kalian persaksikan, maka kalian akan menguasai Arab dan sekitarnya. Bahkan di riwayat yang dikatakan kalian akan menguasai Rom dan Persia, maaf ya. Bapak Ibu Allah, Abu Lahab itu yang pertama kali ngomong, wahai Muhammad, jangankan satu kalimat, 10 kalimat pun, ya, itu akan kami lakukan. Jika benar dengan kalimat itu, kita akan menguasai Arab dan sekitarnya, atau bahkan bisa mengalahkan Rom dan Persia. Apa jawab Rasulullah? Tidak, katanya. Cukup satu kalimat. Kalimat apa? Kalimat la ilaha illallah. Jangan berarti kan Bapak Ibu. Begitu ini disampaikan oleh Rasulullah terkait kalimat la ilaha illallah. Apa jawab Abu Lahab? Abu Jahal ada situ juga. Wahai Muhammad, jika itu yang engkau inginkan, maka kamu akan diusir dari tanah leluhur. Dan akhirnya terbukti Rasulullah akan diusir dari Mekah. Jika itu yang kau inginkan, Muhammad, kau akan dimusuhi oleh orang Arab dan sekitarnya. Itu betul terbukti. Ya, ini lagi-lagi Bapak Allah, kenapa mereka paham betul bahwa kalimat la ilaha ini ada sebuah konsekuensi penghambaan atau menjadikan kita semua sama di hadapan Allah. Itu mereka tidak mau. Ya, karena kesombongan yang kemarin kita bahas, ya. Sehingga Bapak ya Allah, maka 4 tauhid kemarin yang kita bahas tadi, yang asma wa sifat, rububiyah, mulkiyah dan uluhiyah ini, yang menjadi dasar terkait dengan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh salah satunya atau salah duanya, tapi semuanya. Ya, sehingga berkali-kali kami sampaikan tadi, ya, di dalam surat An-Nas, ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Gitu, ya. Jadi Rabb, Malika, kemudian ilahin nas. Gitu, ya. Jadi ini satu ungkapan yang harus kita pahami secara benar. Baik. Sehingga Bapak Ibu Allah, lagi-lagi tauhid inilah akan terbentuk hubungan yang khusus antara manusia dengan Allah. Ya, kalimat tauhid yang dikumandangkan oleh setiap nabi, kalimat tauhid yang dikumandangkan oleh setiap nabi untuk diikuti adalah oleh pengikutnya menjadikan sulit apabila manusia tidak memahami lebih dulu keberadaan Allah SWT. Ya, jadi artinya ada kaitannya kan, ya. Jadi Allah tadi melalui zatnya, asma, sifat maupun afalnya. Kemudian dari itu memahami akan tauhidullah di asma wa sifat, mulkiyah, rububiyah maupun uluhiyahnya. Sehingga Bapak Ibu Allah, itulah menjadi satu hal yang harus kita kuasai agar kita mudah untuk memahami dua kalimat syahadat atau kalimat la ilaha illallah. Maka Bapak Ibu yang Allah, disebutkan pula dalam kitab ini, Allah adalah satu-satunya ilah, berarti Allah sebagai satu-satunya yang dicintai, Allah menjadi satu-satunya yang dimaksud atau yang dituju, Allah menjadi satu-satunya yang ditaati, dan Allah menjadi satunya yang diabdi. Jadi jelas jadi Allah seorang lagi, ya. Jadi saat kita sudah memahami tauhidullah tadi, ya, dari 4 hal tadi, kita menjadikan ilah itu kalimat la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, maka kita akan menjadikan Allah menjadi satu-satunya yang kita cintai, Allah menjadi satu-satunya yang kita tuju, kita maksud, Allah menjadi satu-satunya yang kita taati, dan Allah menjadi satu-satunya yang kita abdi. Bapak Ibu Allah, maka ini Rasulullah SAW sebagai manusia biasa itu mendapatkan tugas
untuk membawa manusia kepada untuk mengisahkan Allah, tauhidullah. Bapak Ibu Allah, coba kita perhatikan. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, ayat ke-110. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadi rabbih ahada. Jadi, qul innama ana basyarum mislukum. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku Muhammad ini hanyalah seorang manusia seperti kalian, seperti kamu semua. Mislukum. Cuman bedanya adalah yuha ilayya. Tetapi Allah memberikan wahyu kepada diriku. Yuha ilayya annama ilahukum illahu wahid. Dan bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa, gitu, yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Sehingga maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, dengan Allah, gitu ya, maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah. Jadi jelas Bapak Ibu. Jadi ini Rasulullah memberi melalui surat Al-Kahfi ini beliau menyampaikan firman Allah bahwa sesungguhnya dia Muhammad itu hanyalah seorang manusia seperti kita semua. Jadi Bapak Ibu Allah, ini katanya kemarin nanti kita akan masuk pada bab Ma'rifatul Rasul ya. Kita akan mengenal beliau memiliki dua sifat. Yang pertama, beliau adalah abdi min abdillah, hamba seperti hamba yang lain seperti kita. Artinya sifat hamba seperti kita ini akhirnya memiliki sifat yang sama Bapak Ibu. Artinya kalau nggak makan ya lapar gitu ya, kalau nggak tidur ya ngantuk gitu ya, kalau dicubit ya sakit, kena luka ya berdarah. Itu Rasulullah. Jadi jangan pernah berpikir Rasulullah itu kebal gitu, enggak ya. Rasulullah dalam peperangan juga terluka gitu ya. Kemudian saat beliau lapar ya sampai diganjel batu gitu ya. Termasuk juga beliau juga butuh menyalurkan hasrat biologisnya pada para istri beliau. Dan butuh juga keturunan dan sebagainya. Itu sebagai abdi min abdillah. Tetapi di saat yang sama beliau juga rasul minal mursalin. Rasul sebagaimana rasul yang lain. Kenapa? Karena mendapatkan wahyu dari Allah. Ya baik. Sehingga di ayat ini Bapak Ibu, ini jelas ditegaskan bahwa Rasulullah diminta Allah untuk mengatakan pada kita semua bahwa sesungguhnya dia Rasulullah adalah hanya seorang manusia seperti kita. Tetapi Allah berikan wahyu kepada mereka. Maka sesungguhnya artinya wahyu itu mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang esa atau tauhidullah. Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah maka hendaklah ia mengerjakan kebajikan dan janganlah ia menyekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepadanya. Artinya Bapak Ibu, ini bisa dipastikan orang-orang yang tidak beriman tidak akan mungkin pernah ketemu dengan Allah. Bahasanya Allah tidak sudi gitu ya. Atau bahkan orang beriman tapi tidak mau beramal soleh gitu ya, juga Allah tidak mau bertemu dengan dia. Maka yang kita inginkan nanti Bapak Ibu, ini sebentar lagi Ramadan itu ada hadis yang mengatakan bahwa sesungguhnya ada waktu-waktu yang begitu menggembirakan, yang dua hal. Yang pertama berjumpa dengan Allah, yang kedua mendahulukan berbuka puasa. Ini contoh Bapak Ibu. Dan lagi-lagi untuk berjumpa dengan Allah syaratnya adalah bagaimana kita mengerjakan amal soleh, dan yang kedua tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Baik. Bapak Ibu Allah, sehingga tadi disebutkan bahwa dengan kalimat la ilaha illallah tadi itu menjadikan yang pertama Allah al-mahbub. Seperti tema kita malam ini Allah al-mahbub, yani Allah yang paling kita cintai. Jadi sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 165 misalnya dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang beriman, adapun innalladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang beriman dia amat sangat cintanya pada Allah SWT. Bapak Ibu Allah, sehingga disebutkan dalam kitab ini bahwa hubungan orang-orang yang beriman kepada Allah adalah hubungan atas dasar cinta. Oke, coba kita
cermati Bapak Ibu nggih. Jenengan saged nanti bandingkan. Kalau jenengan benar-benar percaya cinta sama istri ya, pasangannya, atau ibu-ibu cinta sama suaminya gitu ya, ataupun orang tua pada anaknya dan sebagainya. Maka ada beberapa ciri Bapak. Yang pertama, kalau disebutkan di sini ya, bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu ya, innalladzina amanu idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Ya, mereka itu manakala disebut asma Allah dia bergetarlah hatinya. Maka sama kalau jenengan misal disebut nama istri kemudian tidak ada getaran, berarti itu enggak cinta berarti gitu. Ini belum apalagi yang sudah non sewu ditinggal lebih dulu ya sama istri dan sebagainya. Itu sampai kalau misal nanti itu melupakan Rasulullah itu Bapak Ibu. Ya, Rasulullah itu begitu cintanya pada Sayyidah Khadijah itu ya. Dengar suaranya ada sepupunya suaranya mirip dengan Khadijah, itu dia langsung teringat pada istri beliau. Ya. Dengan para istri beliau juga senantiasa disampaikan kebaikan-kebaikan Sayyidah Khadijah. Itu contoh. Baik. Artinya apa Bapak Ibu? Yang pertama, saat kita merasakan cinta pada Allah, maka ada rasa rindu Bapak Ibu. Ada rasa rindu. Sama dengan kalau jenengan saya kemarin ada teman ya, teman dosen yang istrinya besok meninggal. Ternyata saya baru tahu gitu ya. Beliau ini pisahan gitu ya. Artinya pisahan itu istrinya tinggal di Sidoarjo meninggalnya, kemudian beliau tinggal di Nganjuk sana gitu ya. Pulangnya itu saya pikir Jumat pulang, ternyata Sabtu malam karena dokter ya. Dosen sekaligus dokter. Direktur rumah sakit ya. Pulangnya itu setelah tugasnya selesai. Jadi pokoknya Sabtu itu jam 4 jam malam baru nyampe rumah lah gitu. Senin pagi harus balik Bapak Ibu. Itu dilalui bertahun-tahun gitu. Begitu kemarin istrinya meninggal ya, itu baru terasa betapa selama ini belum ini ya. Jadi Bapak Ibu Allah, mestinya yang seperti ini, yang sudah lama nggak ketemu, maka begitu ada kesempatan maka ada rasa rindu untuk senantiasa ingin ketemu. Maka sama dengan kita Bapak Ibu. Saat Allah telah pastikan kita, Allah telah perintahkan kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu, maka itu menjadi sebuah indikasi bahwa begitu Pak Karno nih, Allahu Akbar, kita nggak ada getaran, itu bahaya. Kalau belum ya kita latih lah, atau minimal Allahu Akbar yang berikutnya, kemudian kita tidak segera menyambutnya. Kalau kita bicara rindu sama Allah itu bohong. Ya, walaupun bentuk sambutnya macam-macam ya, mungkin kita perlu persiapkan diri dan sebagainya lagi, gitu ya. Artinya betul-betul kita ada satu rasa rindu begitu azan dikumandangkan kita segera menyambutnya. Itu bentuk rindu. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, asyaddu hubban amat sangat cintanya pada Allah itu satu diwujudkan dengan bentuk kerinduan kita pada yang kita cintai. Dalam ini adalah Allah. Mungkin yang juga kita rasakan mungkin Mas Wahyu atau yang lainnya yang di kantor gitu ya. Sendiri kadang merasakan lagi ngajar, kemudian ada kumandang azan di tengah-tengah ini, gimana ini ya? Minimal ada satu respon yang kita lakukan Bapak Ibu. Kalaupun kita tidak memungkinkan menghentikan kemudian kita ajak sholat bareng karena satu sebab, minimal kita hentikan saat azan, misal gitu ya. Artinya ada satu bukti yang itu disaksikan Allah bahwa kita rindu sama Allah. Tapi kalau misal kita bicara cinta sama Allah, kemudian salah satu buktinya adalah rindu, begitu mendengar kalimat azan tadi, kemudian kita tidak ada respon apapun, hati-hati. Ini berarti kalimat kita la ilaha illallah perlu disempurnakan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, salah satu bentuk kecintaan kita pada Allah, ternyata ya bagaimana kita akan mencintai apa yang dicintai, yang kita cintai. Salah lagi, jadi bentuk cintanya adalah bagaimana kita akan mencintai apapun atau siapapun, apapun dan siapapun gitu ya, yang dicintai oleh yang kita cintai. Artinya saat Allah mencintai orang-orang yang sabar, innallaha yuhibbus sabirin, maka kita menjadi orang yang sabar. Begitu Allah menyatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus, ya Allah mencintai seorang hamba yang berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dengan shaf yang rapi, dengan manajemen yang bagus, maka kita lakukan itu semua. Jadi apapun yang dicinta Allah,
maka kita juga mencintainya. Itu bentuk pada cinta kita pada Allah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, ya, jadi kalau kita mencintai Allah, maka kita akan membenci apa dan siapa, gitu ya, yang dibenci oleh yang kita cintai. Ya, artinya kalau Allah membenci minuman khamr, ya udah kita juga membencinya. Kalau Allah membenci perilaku judi, ya udah kita tinggalkan. Kalau Allah membenci orang yang berdusta, kemarin udah kita bahas, maka kita akan tinggalkan perbuatan dusta itu. Kalau Allah membenci orang yang kasratul ma'asi, orang banyak berbuat maksiat, ya kita tinggalkan, kita membencinya juga. Sehingga seringkali Bapak Ibu, kita tidak boleh membenci seseorang secara fisik, tapi kita wajib membenci perilaku-perilaku buruk dia. Sebaliknya, kita juga tidak boleh katakanlah pada seorang itu ya, tapi kita katakanlah mungkin ada satu hubungan tertentu ya, tapi kita wajib mencintai perbuatan-perbuatan baik mereka. Oke, minimal 3 itu ya harus kita perhatikan. Yang pertama, yakni cinta itu kita wujudkan dengan rindu. Yang kedua, kita membenci apa yang dibenci. Kemudian kita mencintai apa yang dibenci, yang dicintai. Dan yang keempat, ternyata Bapak Ibu, cinta itu adalah bagaimana kita senantiasa mensegerakan respon manakala diperintah. Itu bukti cintanya kita pada Allah. Baik, Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan di sini, yakni dalam sebuah hadis ya, terkait dengan masalah cinta ini ya, dimilikinya Allah memiliki sifat maha pengasih, maha penyayang ya, memiliki segala kesempurnaan dan maha sempurna, maka Allah yang paling pantas untuk dicintai. Sehingga dalam sebuah hadis qudsi ya, yakni Rasulullah bersabda, Allah berfirman, ya, ini katanya ini mungkin telah kita bahas di kitab yang sebelumnya ya. Ya, ini bagaimana Allah berfirman, barang siapa memusuhi orang-orang kekasihku gitu ya. Barang siapa yang memusuhi kekasihku, maka aku menyatakan perang atas dirinya. Siapakah kekasih itu bahasa Allah? Maka disebutkan dalam hadis tersebut, yakni mereka yang melakukan satu amalan yang aku sukai, yang dengan amalan-amalan wajib mereka, dan mereka untuk takbir bila Allah. Jadi kekasih Allah itu adalah orang yang senantiasa menjaga amalan-amalan wajibnya untuk takbir bila Allah, untuk mendekatkan diri Allah. Jadi kalau kita baca sarahnya, kalau melaksanakan amalan wajib maka otomatis meninggalkan yang haram, gitu ya. Dan kekasihku ini Bapak Ibu, dalam bentuk cinta kita pada Allah itu tidak cukup kita melaksanakan hal yang wajib saja. Sehingga bahasa Allah, kekasihku ini senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah sebanyak-banyaknya, bahasanya gitu. Sampai aku mencintai dia. Ya, saya Bapak, sampai aku mencintai dia, bahasa Allah. Sehingga dikatakan Bapak Allah, sampai aku mencintai dia. Maka jika aku telah mencintai dia, maka jadilah aku sebagai telinganya untuk mendengar, bahasa Allah. Ya, kemudian sebagai matanya untuk melihat, sebagai tangannya untuk berjuang, gitu ya, sebagai kakinya untuk berjalan. Nah, saya Bapak Ibu, dan jika ia meminta kepadaku, maka pasti akan aku memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, pasti aku memberi perlindungan kepadanya. Itu cintanya Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ya, hadis ini jelas bagaimana yang pertama kita melakukan satu upaya sampai Allah itu mencintai kita. Dengan apa? Melaksanakan perintah, sekaligus kita sempurnakan dengan sunnah-sunnah. Ini yang disebutkan wali Allah, kekasih Allah. Kalaupun sudah menjadi kekasih Allah ini, Allah akan menjadikan tadi tangannya, pendengarannya, telinganya, dan seterusnya tadi ya. Dan sekaligus Allah menyatakan perang buat orang yang memusuhi orang-orang seperti ini. Makanya seringkali Bapak Ibu kan ada yang mengatakan hati-hati Bapak Ibu sama kekasih Allah, hati-hati dengan para ulama misalnya ya. Karena lidahnya itu pahit misalnya. Jadi saya seringkali dapat curhatan gitu ya. Seorang kiai atau ustadz dan sebagainya begitu dijadwal gitu ya. Kemudian di cancel dan sebagainya misalnya. Satu somad misalnya di satu tempat ada barang, hati-hati
Saat beliaunya ini ada rasa tidak puas dengan itu dosanya mangkul Bapak Ibu. Kenapa? Karena Allah menyatakan perang buat orang yang memusuhi orang seperti ini. Baik Bapak Ibu Allah. Jadi yang pertama, kalimat la ilaha illallah ini akan menjadikan kita Allah al-mahbub, Allah yang paling kita cintai dengan beberapa hal tadi. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, kalimat la ilaha tadi akan menjadikan kita ar-rabb al-maqsud, yakni kita menjadikan Allah sebagai Tuhan yang kita tuju. Kita senantiasa baca di dalam puasa kita, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, bahkan matiku lillahi rabbil alamin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jelas bagaimana dengan dua kalimat syahadah itu akan menjadikan bahwa salat kita tiada lain hanya untuk Allah. Seluruh ibadah kita semua, ibadah kita hanya untuk Allah. Bahkan hidup kita Bapak Ibu untuk Allah. Ya, makanya ini ada yang mengingatkan kita Bapak Ibu. Jadi hati-hati, amalan yang besar itu sangat mungkin tidak akan punya nilai jika tidak karena Allah. Amalan besar itu apa? Sholat kita misal, puasa kita misal, haji kita gitu. Ya, kemudian infak zakat kita misal. Ya. Itu amalan besar karena butuh satu effort, ya, satu energi yang besar. Tetapi kalau itu tidak karena Allah maka sia-sia. Ini kisahnya banyak lah. Sebaliknya Bapak Ibu, amalan yang remeh-temeh itu ya, tetapi kalau kita niatkan karena Allah, kita tujukan kepada Allah, maka bernilai sangat besar. Contohnya misal dari jenengan gitu ya, itu kebutuhan kita kan, tapi ketika niatkan agar kita makan karena Allah gitu ya. Kemudian mohon maaf, kita ke kamar kecil, buang air besar, buang kecil dan sebagainya. Nah, kita menjadi menurut aturan Allah, maka kita mendapatkan satu pahala atas itu semua. Termasuk rawuh jenengan semua di majlis seperti ini gitu ya. Ya, di satu sisi kita bisa menikmati sambil nyantai gitu dan sebagainya. Tapi ini kalau kita niatkan Allah subhanallah, jaminan Rasulullah man salaka fi talabil ilmi salakallahu fi thariqil jannah. Barang siapa yang kersorawuh di majelis seperti ini ya, karena Allah tentunya, man salaka fi thariqil jannah, maka Allah akan memudahkan dia masuk surga subhanallah. Sampai Rasulullah lagi-lagi menyebutkan majelis kita majelis apa? Majelis Raudhatul Jannah, Raudhah taman surga. Ini Bapak Ibu hanya bisa kita dapatkan kalau kita jadikan ar-rabb al-maqsud. Yang amalan kita adalah kita tujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Bapak Ibu, nikmat banget. Jadi sehingga pernah kan Rasulullah juga bersabda bahwa sesungguhnya bersetubuh dengan istri kita itu mendapatkan pahala itu sedekah. Sehingga sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, masa sih kita menyalurkan hasrat biologis kita itu dapat merupakan sedekah?" Iya. Kenapa? Karena kalau misal itu kamu salurkan pada hal yang haram itu hukumnya dosa. Maka sebaiknya kalau disalurkan pada yang halal itu menjadi pahala. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu, monggo. Jadi di sini lagi-lagi qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya dan nusahu wa mamati lillahi. Dan kematian kita pun untuk ingin berjumpa dengan Allah. Kematian kita ini berjumpa dengan Allah Bapak Ibu. Sehingga para khatib kita sering mengingatkan dengan satu kalimat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, jadi banyak lagi kisah-kisah ini sebenarnya kalau kita perhatikan, hujahnya banyak, ceritanya banyak, kisah-kisahnya banyak gitu. Orang-orang yang seperti ini, orang yang menjadikan matinya untuk Allah, kematian catatan tujuh adalah Allah, nanti dia tersenyum, baunya harum misalnya, kemudian di alam kubur sudah ditunggu kenikmatan itu gitu ya. Di alam kubur nanti sambut pada ya Allah, segerakan kiamat gitu ya. Dengan tujuan apa? Karena begitu nanti kiamat datang, ada satu tempat yang jauh lebih nikmat, yakni surga.
Ini buat siapa? Buat yang mereka menjadikan kematiannya adalah untuk Allah. Ya, sehingga tidak kaget kalau para sahabat dulu ingin mati syahid misalnya. Gitu ya. Sampai non saya kalau jangan bersa Khalid bin Walid itu saking pengennya mati syahid itu ya, setiap perang diikuti dan mengambil peran yang di depan gitu ya. Sampai pernah satu ketika perang dengan Persia, dia bawa 10 pedang gitu ya, itu patah semua Bapak Ibu. Tapi Allah takdirkan meninggal di atas tempat tidur dan disaksikan cuma 9 kerabatnya, tidak banyak orang satu. Tapi lagi-lagi Allah telah catat itu semua ya, dan sebagainya. Jadi contoh Bapak Ibu. Jadi maka ini akan menjadikan kita orang yang tidak akan takut ya untuk menghadapi sebuah kematian. Tapi benar-benar kita persiapkan. Baik, Bapak Ibu Allah. Kemudian yang ketiga, kalimat la ilaha illallah ini akan menjadikan kita al-malik al-muta', gitu ya. Yakni Allah menjadi raja atau penguasa yang kita taati. Ya, Bapak Ibu Allah, sebagai seorang mukmin, orang yang memegang dua kalimat syahadat tadi, maka mereka memahami tuntutan kalimat la ilaha illallah. Ya, dia memahami betul tuntutan kalimat la ilaha illallah dan mencapai tauhid ini senantiasa merasakan bahwa Allah adalah penguasa hakiki yang wajib ditaati sepenuhnya. Ya, saya lagi Bapak Ibu. Ya, jadi dua kalimat saat ini menjadikan kita bahwa Allah adalah penguasa yang sesungguhnya yang wajib ditaati sepenuhnya. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59 ya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulahu ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri minkum, dan ini para pemimpin di antara kalian. Ya, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, yakni Al-Quran dan Rasul, yakni sunnah-sunnah Rasulullah. Ya. Dan itu semua menjadikan bukti jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari-hari kemudian. Sehingga Bapak Allah, kenapa disebut hari kemudian selain Allah? Karena kita tahu persis bahwa seluruh aktivitas kehidupan kita nanti ada pertanggungjawaban. Bahwa seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita tuai, akan kita panen di akhirat nanti. Sebagian orang Rasul sabdakan, ad-dunya masratul akhirah. Dunia adalah ladangnya akhirat, Bapak Ibu. Jadi sehingga kalau kita menyadari ini, kita tahu persis bahwa dunia adalah ladangnya akhirat, maka kita ingin menanam yang baik. Ya, kita singa apa kita dadak ya, apa itu namanya? Singa apa Pak? Dadak ya, apa dibuang lah, rumput-rumputnya dibuang. Jadi benar kita ingin karena nggak mungkin menanam rumput keluar padi gitu ya. Kalau mendapat panen padi harus menanam padi. Ini contoh Bapak Ibu. Jadi ini memberikan satu contoh betapa itu bentuk keimanan kita pada Allah dan hari-hari akhir. Dan Rasulullah banyak sekali Bapak Ibu. Ya, Rasulullah banyak sekali hadis-hadisnya yang diawali dengan kalimat tersebut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Allah itu yang Maha mengetahui, hari akhir adalah Maha pembalas, ada hari pembalasan. Fal yukrim jarahu, muliakanlah tetangga. Fal yukrim dhaifa, muliakan tamu, gitu ya. Fal yakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam. Ini semua menjadi bukti bahwa barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, sehingga kita akan senantiasa mengamalkan bagaimana Rasulullah sabdakan, min husnil islami mar'u tarkuhu malayani. Di antara tanda sempurnanya Islam seseorang, tarkuhu malayani, dia meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Moga Bapak Ibu, kayaknya kita perlu bikin aktivitas yang bermanfaat lah gitu, sehingga tidak ada waktu untuk bersantai, untuk melaksanakan hal yang tidak bermanfaat. Jadi ini Bapak Ibu yang akan kita membuktikan bahwa sesungguhnya bahwa Allah lah penguasa yang kita taati. Ya baik. Kemudian yang terakhir, yang keempat Bapak Ibu, kalimat la ilaha tadi ini akan menjadikan kita al-ilah al-ma'bud. yakni Allah adalah sesembahan yang diabdi.
Ya, la ma'bud illallah. Tiada yang diabdi selain Allah. Gitu ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam kitab ini disebutkan bahwa orang mukmin, orang beriman, dia akan memahami terkait tuntutan tauhid ini, meyakini bahwa tidak ada dalam alam ini ilah selain Allah. Ilah selain Allah. Jadi menggunakan kalimat ilah. Kenapa? Karena dialah Allah yang memiliki kesempurnaan dan kehebatan. Jadi ini menarik sekali Bapak Ibu. Jadi kalau kita terbiasa zikir dengan kalimat la ilallah ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kalau kita pahami dengan seperti kitab ini subhanallah, subhanallah. Setelah zikir itu tidak ada keraguan sama sekali, tidak ada ketakutan sama sekali. Ya, ini monggo kita terus kuatkan ya Bapak Ibu akan hal ini semua. Lagi-lagi al-ilah al-ma'bud ya, dialah Allah sesembahan yang kita abdi, yang itu lagi-lagi akan menjadikan meyakini bahwa tidak ada di alam semesta ini ilah selain Allah, karena dialah yang maha sempurna dan sekaligus maha memiliki kehebatan. Sehingga Bapak Allah kita sadar betul di dalam surat 51 ayat 56 ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gini ya. Jadi bahwa tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah kepadaku. Ini jelas Bapak Allah. Jadi hati benar kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya tadi ya, surat 6 ayat 61 62 tadi yang mengatakan salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Semuanya beribadah. Ya, maka Bapak Ibu mungkin saya perlu mereview ulang ya. Jadi karena kita bicara ibadah itu ada dua, mahdhah dan ghairu mahdhah, ritual dan non ritual. Sehingga untuk mahdhah ini sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya ini tadi ya, yang seperti itu syaratnya 3. Masih ingat ya? Yang pertama kenapa? Ikhlaskan Allah. Yang kedua masruh ya, ada syariatnya. Gitu ya. Sehingga kaidah usul fikihnya apa? Ya ini ibadah mahdhah itu awalnya haram kecuali ada perintah. Ya, sholat asalnya haram kecuali ada perintah. Ya. Kemudian yang ketiga kaifiat, tata cara. Ya, jadi kita nggak boleh aja meninggalkan salah satunya. Ya, saya pikir ini cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, ghairu mahdhah. Ibadah selain ritual Bapak Ibu. Itu syaratnya cuma 2. Dahar jenengan, kerjaan jenengan, interaksi dengan tetangga, interaksi dengan teman sejawat dan sebagainya. Syaratnya cuma 2. Pertama karena Allah. Lagi-lagi tadi ya, katanya dengan tadi Arab al-maksud, yakni Tuhan yang kita tuju itu Allah. Ini menjadikan sandaran seluruh aktivitas kita. Dan syarat yang kedua adalah tidak bertentangan dengan aturan Allah atau tidak ada larangan. Sehingga kaidah usul fikihnya Bapak Ibu, kalau yang pertama tadi asalnya haram kecuali ada perintah. Kalau ini asalnya mubah kecuali ada larangan. Artinya jenengan kerja apapun boleh kecuali yang dilarang. Ya jualan tokel, jualan minuman keras ya. Jenengan dahar apapun boleh gitu, kecuali yang memabukkan ya, yakni khamr dan sebagainya. Ya ini contohnya ya. Sehingga jenengan beraktivitas apapun boleh ya, kecuali yang dilarang oleh Allah SWT. Sehingga kaidahnya adalah asalnya mubah boleh kecuali yang dilarang. Jadi perhatikan ya. Jadi kalau jenengan 2 ini sudah kita pahami, kemudian kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kita telah melaksanakan bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua kehidupan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau 4 hal tadi. Ya, yang pertama kita menjadikan Allah sebagai yang paling kita cintai. Kemudian yang kedua, Allah menjadi Rabb yang kita tuju. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjadikan Allah sebagai penguasa yang kita taati. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjadikan Allah adalah sesembahan yang kita taati. Maka yang kita dapatkan adalah Bapak Ibu, al-hayatan thayyibah. Ya, kehidupan yang baik. Coba kita perhatikan. Oke, Bapak Ibu. Di dalam surat ke-16 ya, surat 16, surat An-Nahl ayat ke-97 ya.
Bapak Ibu Allah, ini sebagai satu jaminan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang berarti man barang siapa amila yang beramal sholihan amal soleh min dzakarin dari laki-laki aw unsa atau perempuan. Yang perhatikan syaratnya wa huwa mu'minun, ya, dan mereka adalah orang yang beriman. Yang perhatikan Bapak Ibu, apa yang didapatkan? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka pasti bahasa Allah akan kami berikan kehidupan yang baik. Apakah cukup itu? Tidak, ditambah lagi dengan wala najziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Dan kami berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi maksudnya Bapak Ibu, jadi saya ambil contoh Abah Tatang maksudnya. Beliau dengan saya cerita kemana-mana Bapak gitu. Jadi beliau memvideo kemudian mengeditnya, mengedit gitu ya, semua yang ada di sini kemudian di-share. Yang tadinya orang nggak tahu jadi tahu, gitu ya. Yang tadinya ini sebatas cuma di ruangan ini jadi kemana-mana. Bapak Ibu Allah, kemudian orang ini dan saya, orang yang melihat, membaca atau melihat tadinya, kemudian dia tertarik, terinspirasi untuk mengamalkan. Ini seringkali nanti Bapak Ibu, orang seperti saya contoh Abah Tatang langsung ya. Itu akan mendapatkan satu hal yang tidak diduga-duga. Perasaan saya dulu cuma bikin satu video 3 menit gitu ya. Ini kok dapat banyak, dari mana? Ternyata mereka ngaku, saya dulu baca video jenengan gitu ya. Saya sampaikan ke dia dan seterusnya itu ya, sampai ribuan dan sebagainya. Subhanallah Bapak Ibu. Sehingga wajar dan benar misal para ulama itu benar nanti akan mendapatkan kemudahan ya karena ilmu yang disebarkan itu. Ini lagi-lagi yang disebutkan bahwasanya bagaimana di sini kami akan berikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sehingga Bapak Ibu monggo ya, saya sering sampaikan monggo berperan, terserah dengan peran di mana yang jelas itu untuk kebaikan. Ya, baik Bapak Ibu Allah. Sehingga disebutkan dalam kitab ini gitu ya. Seorang mukmin yang sudah benar jika berlandaskan pada semua aspek tauhid tadi yang telah disebutkan di atas. Selain itu telah sesuai dengan fitrah manusia yang telah ditentukan oleh Allah. Maka hidupnya membawa kebaikan bagi alam dan makhluk yang lain. Bahkan Allah menjanjikan balasan kepada mereka dengan kehidupan yang baik dan ganjaran yang tinggi. Bapak Ibu Allah, sehingga disebutkan bahwa kehidupan yang berada di bawah naungan tauhid akan membawa kehidupan kita damai, baik di dunia maupun di akhirat. Menjalankan nilai keesaan Allah, ketauhidan Allah tadi berarti menjalankan nilai Islam secara universal dan komprehensif Bapak. Ya, hal ini merupakan perintah Allah yang masuk Islam dengan ya nama udkhulu fis-silmi kafah. Bagaimana masalah ke dalam Islam secara keseluruhan. Sehingga Bapak Ibu, saya akhiri dengan satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah bersabda, sungguh beruntunglah orang yang berserah diri, yang diberi rezeki dengan rasa cukup ya, kemudian dan mereka merasa puas dengan apa yang telah diberikan Allah baginya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita semua diberikan Allah satu ketenangan dan kita bisa hidup di bawah naungan tauhid. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad alhamdulillah alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal
batila ba'da sinatinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, dan share channel ini. Follow Facebook dan Instagram kami.